Oke, selamat pagi. Kelihatan nggak muka capek? Oke ya, kita update dulu ya market ya setelah seminggu. eh apa? Kita nggak update ya. Oke, baik kita lihat ya untuk indeks harga saham gabungan nih. Teman-teman lihat ya, indeks harga saham gabungan itu mantul di tempat yang kita mau ya. Ini baru mantul loh ya. Kita nggak tahu apakah dia akan lanjut atau tidak, tetapi ya jelas dia mantul ya. Jadi tempat itu adalah, ntar, ini kok nggak nongol. Oke, mana itunya? Ya, jadi dia masih mantul di tempat yang kita mau ini. Ya, ini dia masih mantul di situ, di kupon ini. Ya, ini masih mantul, ini mantul loh ya. Jadi yang kita harapkan itu adalah kalau teman-teman mau lihat lebih ini, lebih buat nanti lebih agresif adalah dia mesti break ini. Ini secara minor aja ya, minor trendnya itu 6.376. Jadi itu high sebelumnya. Ini baru minor ya. Jadi kalau teman-teman lihat oh dia udah break minor, itu teman-teman bisa mulai lebih agresif. Tapi apakah penurunan ini menandakan bahwa kita kayak kemarin itu masih bisa koleksi apa enggak? Tetap kita masih bisa kolek, tapi dengan saham-saham yang sudah kita pilih. Ya, jadi jangan lupa itu ya. Jadi saham-saham yang sudah kita pilih. Jadi tidak semua saham lu kolek-kolek aja. Terakhir itu ya mungkin teman-teman bisa lihat BIF ya. BIF ya itu adalah satu saham yang sempat kita taruh sendal kan ya sudah sempat kita bahas sebelumnya itu sudah 2 kali arah ya dan hari ini kemarin ya penutupan itu mencoba untuk arah tapi tidak bisa ya tapi ya itu setidaknya ya ini mungkin ini saya mau garis bawahi setidaknya itu mulai membuktikan bahwa ini teori ini untuk kita ngelihat ada sebuah pergerakan-pergerakan itu kelihatannya benar ya. Nggak tahu 3 saham yang lain ya. Tapi setidaknya eh, saham kemarin tuh yang S itu juga terbukti. Kemudian yang B ini juga terbukti. Ini saya mau update doang ya. Jadi kita lihat untuk beberapa waktu ke depan ya. Apakah itu akan terus terjadi seperti itu? Berarti kalau iya, kemungkinan besar itu akan jadi sebuah tren di 2026. Ya Kak, karena ya teman-teman tahu lah ada pemaksaan, bukan pemaksaan sih ya, ada keharusan di mana free floatnya itu harus 15%. Jadi ya pasti inilah, pasti mereka sedang berjuang untuk ke arah situ ya. Oke, nah sedangkan untuk si trennya, jadi kalau teman-teman masih apa, kan banyak yang bilang ini sebenarnya udah downtrend dan lain sebagainya. Ternyata kalau kita lihat dari weekly ya, dari trend weekly, indeks harga saham gabungan kita masih tetap uptrend loh. Ya, kok bisa begitu? Ya, kita lihat ya strukturnya aja ya. Saya ambil yang paling dekat aja strukturnya itu yang ini aja. Ya, ini adalah trading range-nya ya. Ini adalah low-nya. Ini low-nya ya setelah ini kan, setelah pergerakan ya, gerak-gerak. Ini gua gambarin deh dari sini deh ya, dari COVID ya, dari COVID. Ini struktur ya. Oke, nah terus habis itu dia naik kan, naik sampai mana nih sebelum patah nih, oh sampai sini kan, sampai sini. Eh, Oke, nah sampai situ ya. Jadi ini adalah low, ini adalah high-nya. Ini gua ambil dari COVID aja ya, dari low sampai ke high ya. Nah terus habis itu dia ini kenapa kita bisa jadikan ini high karena low ini sudah dipatahkan ya. Nah tetapi ini masih trendnya masih up ya. Jadi dari sini sampai sini ini satu range. Ya, satu range. Nah, ini apa? Ini pullback-nya. Jadi ini adalah trendnya. Ya, market struktur kan ada 3 wave ya. Ini adalah trendnya, ini adalah pullback-nya. Ya, ini adalah pullback. Berarti ini continuations-nya ya. Nah, kalau dia continue, berarti kan ini adalah high-nya. Ya, ini high barunya. Ya, kalau low ini di break. Ya, low ini di break. Nah, pertanyaannya itu sudah di break belum kan? Nah, ternyata kalau kita cek ya ini kita kan butuh harga close kan? Nah, dia close sebenarnya dia close nih, tetapi dengan cepat dia balik kembali. Jadi ini sudah membentuk V-shape ya. Nah, termasuk di minggu kemarin.
minggu kemarin kalau teman-teman lihat ya, dia setelah dia pullback, terus habis itu balik kembali ya. Ya, jadi artinya area yang tadi yang kita tunggu, area ini, area yang bawah itu masih cukup kuat ya. Kalau kita katakan sekarang ya, kita masih cukup kuat. Jadi kalau teman-teman lihat ini dia pullback ya, nah, lu tinggal tungguin. Ini minor ya, minor trendnya ya. Minor trend lu tinggal tungguin ini break, nah, kita udah mulai lebih agresif. Ya, nah secara trend ya, ini major ya, karena gue lihat di weekly ya, ini dia belum break. Ya, ini kita belum bisa katakan ini low, ini high, ya ini adalah high low, ya. Nah ini belum bisa kita katakan bahwa dia sudah break high low. Kenapa? Karena dengan cepat dia balik arah nih. Jadi seperti kayak kalau di likuiditas kita bilang ini adalah sweep ya. Jadi cuma ngambil likuiditas terus habis itu naik lagi dan ini memang belum konfirmasi. Yang kita harapkan adalah ya udah moga-moga aja dia ngebest aja di sini. Ngebest habis itu ya lanjut atau ikut turun. Ya, nah soal lanjut atau ikut turun nanti kita bahas di Senin ya. Ya, ini selama seminggu ini saya mencoba untuk melakukan beberapa research dan ya kelihatannya apakah tren ini akan break ya, major trend ini akan break atau tidak ya kan sebenarnya tergantung dari kebijakan-kebijakan di lapangan ya. Karena market pasti akan memprice in sesuatu. Ya, market pasti akan memprice in sesuatu dan sesuatu itu saya yakin banget lah teman-teman pasti sudah melihatnya. Ya, sudah melihatnya dari komplainnya MSCI dan lain sebagainya, itu ada price in terhadap something di sana. Ya, ada ekspektasi terhadap sesuatu di waktu yang akan datang. Karena itulah makanya mungkin saja ini akan di break ya, tetapi sebelum di break smart money kan butuh keluar barang. Oke, ya gue nggak akan lanjutin terlalu banyak karena nanti kita akan bahas itu di Senin. Ya, gue masih cukup capek sih. Ya, saya terjebak hampir 3 jam di tol Cikampek ya. Ya, jadi ini kelihatannya nanti tetap akan ada pergerakan naik, ya tetap akan ada pergerakan naik. Tetapi pergerakan naik ini teman-teman perlu waspada. Ini bukanlah pergerakan yang akan lanjutin tren. Ya, ini yang kita lihat ya. Jadi kalau teman-teman research lah, ya luangkan waktu lah untuk melakukan riset. Jadi kebetulan aja ya di daerah tempat saya tuju kemarin itu minim internet. Ya bukan internet minimnya kayak gimana, nggak kenceng banget. Jadi cuma jadi kalau gue ngadain Zoom udah pasti gue yang kelabakan sendiri tempat itu gitu kan. Oke, nah jadi kalau teman-teman lakukan riset sedikit ya, teman-teman akan mulai lihat bahwa pergerakan kalau nanti ada pergerakan naik ini, ya naik ini itu mungkin saja ya dengan syarat ya tidak ada perbaikan yang bisa kita lihat dan lain sebagainya ya. Ini mungkin saja ini adalah proses di mana keluar barang itu akan terjadi, ya. Ya moga-moga tidak terjadi lah. Tetapi kok saya sih melihat ke arah seperti itu ya. Kalau tidak ada perbaikan terus di dalam di dalam pengelolaannya dan lain sebagainya lah ya. Oke. Nah, jadi intinya ya, kalau teman-teman lihat struktur untuk IHSG, trennya itu belum patah. Oke, karena gue pakai weekly ya. Kalau teman-teman lihat weekly, trennya itu belum patah. Untuk uptrendnya itu belum patah. Ya, uptrendnya itu belum patah kecuali ya kalau kan ada ya yang sedang menggambar ini ya, menggambar pattern yang mengatakan bahwa kemungkinan besar akan turun sampai ke sekitar 5.000. Nah, kalau dia turun sampai ke 5.000 itu sebenarnya kalau kita bilang dari strukturnya itu udah patah trend. Nah, patah trend berarti kan dia reversal ke atasnya itu kemungkinan besar ya itu untuk keluar barang. Ya, walaupun nanti mungkin teman-teman akan lihat euforia dan lain sebagainya ya. Ya, nah tapi ini gue akan bahas lebih lengkap di hari Senin lah ya. Oke, nah kalau teman-teman lihat sekilas ya, gue coba menggambar ya, walaupun ini bukan tekniknya gue ya. Ini kalau teman-teman lihat ya, ini kan adalah pergerakan AX ke A-nya. Ini teman-teman lihat ini sebagai harmonic pattern ya. Ini walaupun ini bukan setup kita lah ya. Oke, tapi ini ya lagi viral nih ya. Jadi ya kita coba-coba aja ya. Nah, kemudian habis itu kalau teman-teman udah lihat A sampai X sampai A-nya itu, ini berarti pergerakan dari trennya sendiri kan.
Nah, kemudian habis itu dia harus bisa pullback atau ada pergerakan pullback atau pergerakan koreksinya. Ya, menurut teorinya itu harus 76,8 pakai Fibo. Ya, 76,8 itu baru akan memenuhi syarat. Jadi kalau lu lihat koreksi ini berapa? Cuma 0,5. Ya, 0,5 ini yang di sini nih. Teman-teman lihat ya. Ya, ini cuma 0,5 berarti kan belum 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 masuk ya. Jadi kalau gue lihat koreksi yang ini itu 68,1 ya, 68,1. Jadi ya udah. Kalau nggak tahu sih ya, gue cukup seneng dengan golden zone si Vibo ya. Nah kalau lu harus mencari sesuai dengan setup 76,8, maka ya pergerakan ini harusnya tidak bisa lu gambar sebagai harmonic pattern. Ini mungkin lebih ke arah Gatli ya, ya bacanya gimana sih Gatli ya? Ya Gatli itu di 61,8 itu sudah masuk ke dalam patternnya. Ya, nah kemudian habis itu pullbacknya itu minimal 23,6 ya. Jadi ini adalah pullback dangkal kalau kita pakai Fibo untuk mengukur uh, pergerakan market strukturnya ya. Jadi kalau ini kan berarti dia pullbacknya sudah 40 lebih ya. Jadi artinya udah kita anggap dia sudah memenuhi syarat ya. Nah, terus habis itu kemana nih? Nah, ini yang dicari nih PRZ-nya. PRZ itu adalah potential reversal zone ya, potential reversal zone. Jadi kalau lihat dari dari pergerakan ini patternnya ini, maka potential reversal zones-nya itu ada di daerah 127 ya, 127 untuk Fibo extends-nya ya, 127. Jadi artinya di daerah sekitar ini. Ini ya, ini daerah sekitar ini 127-nya. Oke, nah itu di sekitar goceng ya 4998. Ya, jadi artinya sebenarnya kalau kalau ini semua udah memenuhi syarat, lu tinggal tarik A X ke A-nya. Jadi yang paling penting dari pattern ini sebenarnya adalah X ke A-nya ya. Tetapi yang pullback koreksi ini itu harus memberikan konfirmasi sehingga baru kita bisa memastikan bahwa X ke A-nya itu benar ini adalah trendnya sehingga kita bisa cari yang namanya reversal zones ya atau zona-zona reversalnya. Jadi kalau ini tidak di break juga, maka dia bisa sampai ke 3.840. Oke? Nah, ini yang gue mau konfirmasi. Jadi kalau teman-teman kemarin DM ya soal pattern seperti ini, yang namanya technical itu selalu based on probabilita ya, probabilita atau tingkat tingkat kemungkinan untuk dia bekerja seperti apa. Nah, untuk tingkat probabilitanya setiap orang pasti berbeda. Kenapa setiap orang berbeda? Karena dia mengandalkan yang namanya backtest. Ya, backtest. Jadi kalau kita bilang kayak money spot kita, kemudian comet kita, kemudian habis itu mungkin soal pullback ya, pullback ke arah golden zone segala macam, probabilitanya menurut saya itu gede. Kenapa? Karena berdasarkan backtest saya dengan framework yang kita punya, probabilitasnya gede. Ya, nah kalau mereka yang menggunakan pattern ini, ya probabilitasnya gede karena mereka punya data backtestnya. Oke, jadi kita nggak bisa bilang, oh, technical ini pasti benar, technical ini pasti benar, nggak juga gitu ya. Ini adalah tingkat probabilita, ya. Semua itu adalah tingkat probabilita, ya. Kemungkinan benar itu besar kalau ya, karena apa? Mereka membuktikannya dengan data backtest mereka. Oke, ya. Jadi kalau lu bilang kalau ditanya jaminannya gimana? Nggak ada jaminan dalam technical itu tidak ada jaminan. Yang ada itu adalah lu lihat risk lu berapa, reward lu berapa. Kalau risk lu sudah lebih kecil, berarti probabilitas lu untuk mendapatkan reward kemungkinan besar gede. Ya, jadi ini makanya kalau kita lihat teknikal, ya teknikal itu nggak bisa lu lihat terisolasi begitu bahwa oh kalau pakai pattern ini pasti dia akan berhasil gitu ya. Pakai pattern ini maka ramalan-ramalan lu juga pasti akan jadi gitu. Enggak juga gitu. Ya, nah sekarang misalnya contoh ya, kalau misalnya dia turun sampai ke goceng, ya pertanyaannya sih cuma begini doang. Lu berani ngambil nggak? Saham apa yang lo harus ambil? Gitu kan. Berarti kan lu cari lagi kan ke technical saham-saham itu kan. Nah, kasusnya kurang lebih sama dengan apa yang menjadi setup kita.
Yang penting itu apa? Ini market directions, betul. Itu adalah sesuatu yang penting buat kita, ya kan? Nah, sekarang permasalahannya adalah setelah ini, ya, setelah market direction yang mendukung, apa watchlist-nya lu? Kan yang penting itu adalah di watchlist-nya kan? Ya, nah, watchlist lu apa? Nah, begitu watchlist lu dapat, ini kan berarti harus ada kumpulan analisa-analisa pada watchlist kan? Technical ini itu baru urutan keberapa kalau kita di watchlist? Tiga, empat ya. Ya, yang ketiga, keempat. Yang pertama lu mesti dapat story-nya dulu. Ya, termasuk dalam hal ini market direction, story-nya lu mesti dapat dulu. Kalau story-nya lu nggak dapat, ya story-nya lu nggak dapat, lu mau tarik-tarik begini juga percuma, nggak akan ada gunanya. Ya, Mak, ya, ngerti ya? Pergerakan market directions, ya, pergerakan dan market directions itu kan berarti ada sesuatu yang di price in sama seperti emiten-emiten yang sedang kita incar itu. Ada yang sedang di price in oleh market gitu. Nah, yang di price in itu apa? Itu yang kita butuh cari kan. Ya, itu yang butuh kita dapatkan. Karena itulah makanya analisa kita nggak bisa depend on technical talk. Nggak bisa depend on fundamental talk. Ya, nah jadi karena itulah makanya lu lihat ya, sekarang indeks harga saham kau ini mau kemana nih? Mau ke goceng. Ya udah, nggak apa-apa dia ke goceng-goceng aja gitu loh. Nah, sekarang makanya ini kalau gua hapus itu ya. Yang gue butuhkan ini cuma satu aja. Nih kalau gua lihat terisolasi cuman di sini doang ya. Di sini aja ya. Ya pergerakan ini gue bikin simpel aja. Lu lihat ya pergerakan ini ya. Ya kalau lu susah lihat kan kita gampang kan tinggal dimasukin ke lancar kan. Ini ada lembah, ini ada puncak, ini ada lembah, ini ada puncak, ini ada lembah, ini ada puncak. Gitu kan? Nah, terus habis itu kalau lu udah lihat ada lembah, ada puncak, ada lembah, ada puncak begini, apa yang lu tungguin? Ini berarti kan downtrend. Betul ya? Ya, ini adalah downtrend. Jadi market direction-nya udah lu udah fix ini downtrend. Gitu berarti kan kita tidak boleh agresif kan ya, tapi kalau misalnya lu mau cicil ya monggo gitu kan. Kenapa? Karena based on story-nya. Ada sesuatu loh, ada sebuah story di balik penurunan ini kan. Oke, ya dari itu ceritanya teman-teman udah bisa itulah. Ya tata kelola lah bla 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 segala itu story-nya di situ. Oke, nah begitu misalnya ada ya, ada pembalikan arah lah, ada sesuatu yang mungkin lebih baik dan lain sebagainya ya. Sehingga membuat mungkin story itu sementara ini akan berubah. Nah, pada saat story-nya berubah, lu mungkin akan lihat ya, pergerakannya itu bukan turun lagi. Ya, bisa jadi nanti pergerakannya akan mulai up. Karena itulah makanya kenapa secara minor kita ngelihat ini jadi titik penting kita nih. Ya, 6.370 itu menjadi titik penting kita. Nah, kalau dia udah break, udah berarti secara minor kita mulai melihat bahwa tadinya stepnya itu adalah dia turun terus nih. Kenapa ini nggak ada low lagi? Gitu ya, begitu dia tidak ada low malah bikin high. Berarti kan tren yang tadinya dia turun itu mulai berubah. Jadi market direction sudah memberikan kepada kita isyarat bahwa trennya sudah berubah loh. Oke? Ya, nah ini makanya gue bilang ya, kita lihat simpel-simpel aja, sederhana-sederhana saja ya. Bahwa kalau dia udah mulai memberikan kepada kita sinyal ada perubahan, lu tinggal langsung cek ke watchlist-nya. Watchlist ya, ambil contoh misalnya, ini kan adalah saham yang jadi favorit banyak orang ya. Ya, yang jeleknya dari saham ini adalah dia ada gap di situ. Ya, malasnya di situ. Ya, ini dia ada gap di bawah sini. Ya, gapnya kebuka itu. Ini anytime anytime bisa terjadi dia tiba-tiba turun kemudian habis itu tutupin gap terus habis itu naik kan. Ya. Nah, tetapi story di balik si DSSI ini memang terlalu bagus untuk kita tidak perhatikan gitu kan. Ya, ini kenapa nongolnya cuma ini doang. Udah gue pakai ini aja. Oke, nah kalau teman-teman lihat apa yang terjadi sekarang, nah dia udah mulai mengecil nih. Ini udah mulai mengecil nih. Ya, nanti teman-teman tampilan lagi si EMA-nya dan lain sebagainya, mungkin lu akan lihat ya, dia mungkin sudah mulai akan ngumpul di daerah situ. Nah, pengumpulan ini
Ini kan secara ini ya, secara probabilitas kita mau perhatikan ini. Oke? Ya, walaupun dia ada gap di bawah situ, bisa jadi ini cuman akan jadi runaway gap yang mungkin akan ditutup entah kapan gitu. Oke, ya. Nah, jadi market direction saya udah lihat, market direction lu udah lihat ya. Kalau memang di situ terjadi perubahan, ya perubahan pada trennya, 63.6.370. Jadi kita nggak usah rumit-rumit lah. Lu pokoknya udah dapat high itu. Ya udah patokan pada high itu. Nanti kalau bagaimana kalau dia turun lagi, ya udah lu cari lagi high yang lain. Ya misalnya nih, oh ternyata dia turun lagi nih jebol nih. Ya udah nanti lu cari lagi dia swing, kemudian lu tungguin high-nya itu ditembus. Gitu. Tapi ini minor ya, ingat ya, itu minor ya, walaupun ya ini cuma buat kita biar bisa bereaksi secara agresif aja ya. Nah, tapi di balik itu ingat selalu itu story-nya itu jangan dilupakan story-nya ya. Ya, pergerakan dia turun itu kenapa? Nah, apakah pergerakan turun akar masalah yang membuat dia turun itu sudah mulai teratasi apa belum? Gitu kan? Kalau dia udah mulai kelihatan sudah mulai kayaknya udah mulai nih, udah oke nih, udah ada respon dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebuah apa ya, sebuah peristiwa yang mau lu tungguin gitu. Ya, nah tinggal langsung lihat ke teknikalnya. Oh, teknikalnya gue mau tungguin dia break ini. Nah, begitu dia break ini, gue mulai agresif. Ya, ingat ya, walaupun dia break, walaupun dia break, ini break ya, dia close di atas, jangan buru-buru ya, jangan buru-buru mengambil kesimpulan bahwa oh ya dia akan langsung terus naik. Kayak sama kayak kemarin ya, saya bilang ya, lu mau lihat apa kan banyak sekali ya orang ya, cuman apa lihat ada satu candle gede, maka ini adalah saatnya masuk. Oh ini gampang aja, gue lihat aja saham ini deh. Ya, nih saham ini, misalnya ya, ini saham. Ya, ini yang biru ini adalah EMA 200. Oke? Ya, dia merasa bahwa pada saat gue ngomongin saham ini kan saham turun terus nih. Ya, saham turun terus nih. Ya, ya saham turun terus kan? Ya, turun terus ya. Oke? Nah, gue bilang kan, simpelnya adalah lu lihat aja EMA 200. Kalau dia harga ada di bawah EMA 200, jangan buy. Simpel kan? Ya, kenapa ya? Tujuannya kan biar biar trader itu tidak FOMO gitu loh. Tidak FOMO. Nah, tiba-tiba dia bilang gini. Nah, ini. Ya, ini tuh naik lagi ke EMA 200. Oh, atau ini aja. Ya. Nah, ini break nih EMA 200. Berarti udah boleh buy dong. Lu lihat lagi dia turun lagi kan? Ya, dan dia konsisten turun. Ya, ada yang merasa bahwa oh udah break nih. Maka udah selesai gitu loh. Enggak, belum. Ya lu lihat, oh dia udah break sama 200, kemudian turun. Enggak, lu butuh konfirmasi. Karena itulah makanya ada namanya probabilitas. Ya, dia nggak stay di atas EMA 200. Ngapain lu ambil? Ya, dan sekarang dia masih konsisten di bawah EMA 200. Nah, itu ya, itu mungkin bedanya ya. Trader yang udah pokoknya dia breakout gua kejar. Kalau gua nggak kejar gua akan ketinggalan. Tenang aja nggak usah dipusingin. Ya, di gua kan selalu ngomong kan pada lu mau trading apapun ya, tidak ada istilah ketinggalan. Ya, tidak ada istilah ketinggalan. Lu tinggal tunggu konfirmasi aja. Begitu dia confirm, lu baru masuk. Nggak akan telat. Nggak akan telat. Ya, tidak akan terlambat. Tidak ada kata terlambat gitu. Nah, karena itulah makanya lihat balik ya ke saham-saham kita ya. Oke, ya. Ini makanya, ini kalau lu mau agresif, berarti lu tinggal tunggu konfirmasi. Ini break. Ini break. Ya, ternyata 6.385. Itu break. Udah lu agresif aja di situ. Nah, tapi kalau misalnya gua nggak berani nih, gua kayaknya belum nih, ya udah, ya lu apa benar-benar tunggu dia break. Tapi kalau misalnya lu agresif, kan kemarin kita udah ukur kan, ya pullbacknya, oke, ini pullbacknya itu ke arah sini, oke, dan itu terjadi, ya dia terjadi. Nah, pada saat dia terjadi, lu lihat lagi ini saham-saham kita itu kan boleh dibilang saham-saham yang stronger dari the market. Ya, stronger dari market. Pada saat indeksnya turun, dia di situ. Oke?
Ya, ini masih ingat kan ya? Ya, stronger than the market. Lihat. Pada indeksnya turun, ya ini memang turun ya. Kemudian indeks naik, dia naik. Oh, dia ngikut market ya. Tapi teman-teman boleh lihat ya, ini yang gue bilang ya, sekalian ya, aman sekalian gue bahas deh. Pak Kandi ada kan? Oke ya. Nah, lu lihat ya. Ini dia di atas. Kita nggak masuk. Lu udah tahu lah ya. Oke, jadi kita nggak FOMO. Nah, dia udah di bawah nih. Dia udah di bawah nih ya. Kemudian habis itu nih, ini gue bahas cuman yang satu ini aja ya. Nanti Senin kita bahas lagi. Oke, nah ini aman. Oke, nah ini teman-teman lihat ya. Ini yang gue bilang, dia babak barunya udah. Ya lihat ya. Kita lihat dua ini aja deh. 2025 sama 2026. Ya kalau kalau di belakangnya kan dia belum ngapa-ngapain kan. Ini kita mau lihat dua ini nih ya. Apa yang terjadi di situ? Setelah 2024, 2025 dia terpuruk habis-habisan. Ya, either itu apa karena smelternya nggak ada atau pembangunan smelternya belum jadi. Terus habis itu apa izinnya ya, izin ekspornya dicabut berapa segala. Pokoknya ini zaman penderitaannya dia lah. 2025 ya. Nah, pada saat Q1 lu lihat ya, dia minus. Ya, min 2,270. Ya, sebelumnya dia selalu plus. Nah, ini dari 2025 lu lihat ya, Q ke Q deh. Ya, kuartal ke kuartal. Ini sudah plus lagi. Jadi artinya dia sudah balik lagi nih. Dia sudah kembali ke zamannya 2023, 2025. Oke, ini ya. Nah, kemudian lu lihat ya, annualize nggak usah dilihat lah. Ini kan sebenarnya cuma dikali 4 doang karena dia mesti ada kan. Tapi kita lihat TTM. Ya, ini bukan teman-teman mesra ya. Ya, ini 12 ya, 12 month trailing ya. Oke, nah kita lihat ya 12 month trailing ya. Ini lu buang. Ya, kemudian lu tambahin ini. Ya, sehingga dapat 9.000 lebih. Oke, 9.000 lebih. Ini kalau 12 month trailing, ya dia trailing doang ya. Ini sebenarnya sudah jauh lebih baik daripada 2025. Benar nggak? Ya, 2025 kalau lu jumlahkan semua di analyze atau di trailing sekalipun itu dia masih 4.000 sekian. Kenapa? Karena gedenya di Q4 kan. Ya Q4 ya, kemudian smelternya setelah kebakar, kemudian habis itu udah beroperasi, ya otomatis ya dia udah bisa ekspor lagi. Ya waktu itu masih dikasih izin ekspor bahan baku pula. Ya, nah kita lihat Q2. Ini bagus nggak ya dari min 1684 ke ini plus nggak nih? Ya atau dia balik lagi nggak? Minimal ke 5.000 lebih lah. Ya minimal balik ke situ. Ya dia plus nggak? Ya minimal plus ya dari Q ke Q dia mulai plus. Dia mulai plus, trailingnya itu udah pasti akan jauh lebih baik. Ya kan tadinya min jadi plus, otomatis trailingnya pasti baik kan. Itu namanya gue bilang ya itu babak baru ya, babak barunya dia lah. Setelah berdarah-darah di 2025, akar masalahnya itu udah selesai dengan data-data yang jelas berbeda. Itu story-nya si aman ya. Nah, karena itulah makanya lu mau nggak mau ya itu ya tunggu Q2 kan. Ya, ini makanya semua itu juga sekarang semua tunggu Q2. Semua data-data Q2 itu sedang ditunggu. Apa yang sedang ditunggu oleh di data Q2 yaitu perbaikan enggak gitu loh. Apa yang kita ngomongin, apa yang menjadi tesis kita selama ini bahwa penurunan indeks harga saham gabungan sekarang itu bukan karena fundamental perusahaan loh. Gitu ya, ini yang kita teriakin selama ini kan. Nah, ini mau dibuktikan. Benar nggak gitu loh ya, dengan data, dengan angka, bahwa ini nggak terjadi perubahan pada fundamental, bukan karena fundamental perusahaan jelek. Karena itulah makanya indeks harga saham gabungan hancur-hancuran. Ya, seperti waktu krisis gitu ya. Nah, tesis itu sedang mau dibuktikan benar apa tidak. Nah, kalau itu benar, ini sama kayak kasusnya kayak seperti Aman Mineral. Yang kita mau lihat itu adalah smelter sudah beroperasi, ya izin ekspor walaupun mungkin sekarang lagi terkatung-katung ya. Apakah tetap berpengaruh kepada fundamentalnya? Ya kalau ternyata tidak, nah ini kan menjadi sebuah babak baru untuk si Aman Mineral itu. Nah, ini fundamental kan? Kemudian habis itu kita lihat teknikalnya. Apa yang terjadi pada teknikal si Aman Mineral? Yang kita lihat ya Aman Mineral teknikalnya adalah dia mulai
sideways ya, setelah turun dia mulai sideways, EMA 200-nya di atas. Nah, itu buat inilah, buat yang biar mudah aja ya. Kalau lu tahu EMA 200 di bawah, kalau lu konservatif lu nggak usah ikut, itu aja ya. Tapi apa yang mau kita lihat di sini? Yang kita mau lihat itu adalah ini high. Ya, ini high ya. High ini udah gampangnya gitu aja lah ya. Ini high. Mana dia? Ini high. Begitu dia break ya, begitu dia break dan stay di atas, apalagi ada flow through berarti 4.000 ya. Lu udah bisa ikut. Nanti kalau dia turun bagaimana? Nah, ini makanya story-nya harus mensupport. Makanya technical ini itu kan sebenarnya adalah untuk kita lihat kira-kira nih si big money, yang si smart money, yang si big boy ini itu kira-kira sepakat nggak dengan apa yang kita lihat di fundamental. Kalau dia sepakat itu pasti ada pergerakan di situ. Nah, kalau lu lihat di chart ya, ini kan nggak ada ya, nggak ada apa namanya, nggak ada anunya ya, apa nggak ada FA-nya ya. Sebentar, gue tarik lagi. Ya, kalau teman-teman lihat di sini, ya ini bukan volume ya, teman-teman tahu lah ya. Oke, nah, lihat ya, jadi pergerakannya, bentar, buang dulu. Ini kan gini ya, lu lihat ya pergerakannya dari sini di bawah. Nah, kita tinggal lihat ya, terus ada pengumpulan barang terjadi di sana. Nah, ini berarti kan ada memberikan konfirmasi ke kita bahwa ini ada something loh di situ. Gitu ya, udah, gue nggak akan bahas terlalu banyak ini. Tapi ini yang gue mau update tuh kurang lebih seperti itu ya. Oke, nah jadi perhatikan saham-saham yang sudah jadi watchlist kita, apalagi pada saat indeks atau market directions itu sudah memberikan konfirmasi ke kita. Jadi nggak usah rumit-rumit, nggak usah harus terus mencari noise-noise di luar gitu. Udah lu fokus aja pada setupnya lu. Karena probabilitas di setupnya lu, kita yang tahu gitu. Backtest kita selama ini ya, apa yang sudah kita lakukan selama ini kan kita yang tahu. Jadi nggak perlu harus lihat. Gue nggak tahu makanya yang selalu gue katakan ya. Nggak tahu itu trik marketing atau seperti apa gitu. Oke, ya. Nah, apalagi aman kita udah mengkonfirmasi bahwa terjadi klimaks di situ, selling klimaks. Memang oke ya, selling klimaks belum tentu itu menjadi titik paling low-nya, tapi setidaknya sudah ada respon. Ya, sudah ada respon, sudah ada sebuah volume, sebuah dana gede sekali masuk di dalam situ. Berarti area itu penting gitu loh. Ya karena itu makanya kita bilang itu selling klimaks. Artinya ada penjualan yang klimaks sekali. Di mana dijual gila-gilaan, barang-barangnya di outsource, ada barang-barang diserap semua. Itu yang kita lihat di selling klimaks itu. Berarti ada kekuatan seller yang begitu dahsyatnya. Tetapi ada buyer yang sanggup untuk menampung kekuatan sebesar itu. Namanya absorb ya. Absorb itu berarti menyerap kan. Ya, lu kebayang ya ada seorang yang sangat gendut sekali. Ya, sangat besar sekali gitu ya, bobotnya dan lain sebagainya. Gue nggak boleh bilang gendut ya. Bobotnya dan lain sebagainya ya. Tiba-tiba dia menimpa lu. Ya kalau lantai lu itu adalah lantai semen, udah habis selesai lu. Benar nggak? Ya, habis selesai kan? Tetapi kalau lantai lu itu adalah lantai busa yang tebalnya itu mungkin 30 meter, 40 meter, ya. Kemungkinan besar lu masih punya kehidupan lah. Benar nggak? Karena ada absorb, ada penyerapan tenaga yang sebesar itu, ya, yang tidak sampai meremukkan lu gitu. Benar nggak? Ya, ya kurang lebih ya teman-teman bisa membayangkan itu. Itu klimaks. Gitu. Ya, oke. Nah, jadi kesimpulannya, cicil mah udah pasti boleh, Pak. Ya, tinggal perhatikan ini yang bawah itu. Kita butuh dia ada di daerah oversold. Oke, ya. Kalau lu cicil dia di daerah atas, lu salah. Ingat ya, lu cicil di daerah atas, gue nggak perlu ngomong indikator apa ini ya. Lu cicil di daerah atas, lu salah.
Ya, lu pasti harus cicil pada saat dia berada di daerah bawah. Oke? Ya, ingat ya, lu mau lihat yang lain juga sama. Ya, nah kalau ini lu cicil, jangan dulu. Ya, jangan dulu. Ya, tunggu dia di ke bawah. Nah, kalau dia ke bawah, mungkin berarti kan dia bisa dapat lebih murah nih. Ya, ini. Tunggu dia di bawah. Atau kemarin yang Pak Peter sempat itu ya, sempat share itu. Nah, kalau ini gue cicil, gue salah. Ini apa story-nya semua bagus dan lain sebagainya. Ini kalau gue cicil, ini gue FOMO. Ya, gue takut ketinggalan dan lain sebagainya. Tunggu dia di bawah. Dia pasti akan ada pullback-nya. Ya, nah pada saat dia pullback, kemudian habis itu dicerminkan oleh indikator itu ya dekat-dekat daerah oversold lah ya, kita ambil. Yang pasti bukan yang R, Pak. Ini gue mau post di itu soalnya, ya. Oke, nah sama seperti ini. Kalau ini lu cicil, ya ini masih bisa lah 50-50 ya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya lu bisa tunggu dia sampai ke bawah, itu akan jauh lebih aman. Atau seenggaknya, ya setidaknya nih, misalnya ini dia bisa sideways di atas. Ya, ini nanti pasti akan dikit-dikit turun deh. Oh, minggu depan right issue ya. Ah, udahlah. Ini cuman itu doang komentarin Pak Peter kemarin, Bu. Ya, oke. DSSA, tunggu dia tutup gap kalau bisa. Ya, tunggu dia tutup gap kalau bisa. Ini dia ada gopek nih. Ya udah tunggu aja. Kalau enggak, ya udah mau nggak mau lu teman-teman tunggu aja dia ada di daerah sekitar oversold. Ya kita nggak tahu dia akan di mana. Ya mungkin saja dia akan jadi money spot di daerah sini. Kemudian habis itu ini mulai oversold, ya. Nah, udah lu ambil aja dari situ, mulai cicil-cicil pelan-pelan. Ya, kalau kalau untuk DSSA ya, sebenarnya kalau kita boleh katakan ya, ini saham terlalu bagus untuk kita lewatkan. Oke, tetapi dengan mengambil sekarang, lu harus tahu resikonya. Ya, risk lu harus bisa melihat floating profit lu di atas mungkin 30-40. Profit lagi. Floating loss-nya lu kalau sampai dia tutup gap. Ya, kenapa? Karena dari 800 ke 500 itu ada gap sekitar 300 poin. Ya, gap 300 poin ya. 300 poin itu sekitar 300 ya 30% lah. Ya lu harus bisa lihat floating loss lu segitu. Artinya pada saat dia tutup gap, ya, lu harus bisa masuk lebih gede di daerah bawah. Ya, tapi bisa aja dia berpeluang untuk tidak tutup gap. Ya, bisa aja dia berpeluang untuk tidak tutup gap ya. Karena itulah makanya teman-teman perhatikan indikatornya. Ya, kita mau dia ada di daerah bawah. Ya, kita mau dia turun ke bawah. Ya, walaupun dia di atas itu tidak turun. Ya, kita mau dia di daerah bawah akan jauh lebih aman. Jauh lebih aman. Kenapa? Karena gini, ya indikator itu memberikan kepada kita ya sedikit enggak ya sebuah gambaran kalau kalau dia mengarah ke bawah ini adalah daerah di mana akan terjadi akum. Ya. Kalau di atas ini akan jadi daerah di mana terjadi distribusi. Nah, kalau lu pakai market struktur, enak tuh. Ya, ini adalah trendnya. Maka pada saat dia pullback, ya ini bahasa ya trending begini. Ya, kemudian pada saat dia pullback, sebenarnya dia sedang mencoba untuk menghilangkan area jenuhnya. Ya, artinya kan pada saat dia trending, ada banyak sekali orang yang sedang floating profit. Dia siap untuk, oh udah gue mau jual nih, kapan nih, ayo kapan gitu kan. Ya, nah pada saat dia pullback, berarti orang-orang ini sedang keluar barang, sedang taking profit dulu gitu ya. Ya, gua udah cukup lah ya. Udah banyak ada banyak sekali penumpang-penumpang turun dulu nih. Nah, ini dia pullback kan. Dia pullback. Nah, pada saat pullback ini juga pasti akan mengalami relaksasi lah ngomong begitu lah ya. Dia pasti akan mengalami penurunan juga. Nah, turun sampai ke mana? Ke minat untuk melakukan akumulasinya mulai timbul, mulai keluar ya. Nah, kemudian habis itu continue. Akan ada pergerakan yang continue. Gitu. Ini kalau teman-teman padukan dengan struktur enak nih.
Ya, karena itulah makanya kalau lu mau cicil, ini kayak misalnya kasus kayak DSSI ya, cicil pelan-pelan aja ya, apalagi lu mungkin cicil boleh agak agresif pada saat dia ada di daerah bawah. Ya, nah ini yang makanya untuk DSSI cuman kurangnya cuma satu aja, ada gap aja di situ, gitu. Ya, oke. Teman-teman ada pertanyaan nggak? Kira-kira apa nangkap ya? Gue cuma mengupdate itu aja bahwa indeks harga saham gabungan kita sampai sekarang itu masih sesuai skenario-nya kita. Jadi market direction itu masih sesuai dengan skenario kita. Jadi artinya kalau dia masih sesuai dengan skenario, kita cicil aja pelan-pelan. Ya, cicil pelan-pelan. Ingat ya, cicil pelan-pelan pada saham-saham yang itu loh, yang menjadi pilihannya kita. Bukan asal ini ya, asal hajar aja ya semua ya, enggak. Ya, pada saham-saham yang memang sudah kita bahas. Nanti Senin kita akan update untuk data-data sahamnya lagi. Ya, nah, selama dia sesuai, lu cicil. Pada saat kapan lu agresif? Pada saat dia mulai berubah tren. Ya, dia mulai berubah tren ya. 6385 lu perhatikan aja 6385. Ini untuk sekarang ya. Sekarang 6385. Jadi nanti kalau misalnya dia ternyata breakdown, akhirnya jadi benar ya ke 4998 itu, ya udah berarti lu cari high lagi di bawah situ. Ya, apakah nanti apa si pattern ini benar memberikan kepada kita petunjuk di mana terjadinya reversal zones-nya itu benar di daerah situ, ya sudah. Ya kalau benar ya udah, lu ikut aja gitu loh. Ya, tetapi teman-teman bisa lihat ya, apa yang terjadi pada saham-saham pilihannya kita, kalau lu uji sekarang, itu adalah stok yang stronger than the market. Oke, stok yang stronger than market. Gitu ya. Kalau DSSA konsol di 780 sampai 910 dengan volume cukup besar, misalnya tidak turun volume, berarti ya tunggu indikatornya turun. Karena apa? Indikator gini. Indikator ini itu mempermasalahkan volume ya, volume. Jadi dia tidak peduli dengan pergerakan harga, tapi dia peduli dengan pergerakan volumenya. Oke, kalau volume besar terus biasanya indikatornya susah untuk turun. Oke. Nah, kalau yang kita lihat untuk DSSA, volumenya terus turun. Nah, karena itulah makanya kelihatannya indikatornya pasti akan turun. Gitu ya. Jadi minat untuk mereka beli sekarang itu kurang. Ya, dan lu bisa lihat pada indikator itu jelas dia mulai ya ini sekali lagi ya, minat untuk dibeli dengan harga segini kurang. Ya, volumenya teman-teman lihat ya. Minat untuk beli itu kurang. Ini jelas terus berkurang kok. Ya, dan nih, teman-teman lihat ya. Minatnya itu berkurang. Nah, karena minatnya berkurang, ini pasti akan ikutan turun. Ya, sampai nanti ya di daerah bawah, di mana minat belinya itu udah mulai nongol. Itu aja udah. Oke? Nah, terus TPIA. Nah, TPIA gimana? Ini kan kurang lebih sama ya. Seperti yang kita lihat ya. Ini juga sama, kita akan tunggu dia di bawah aja. Ya, tunggu dia di daerah bawah. Lu lihat ya, volume kan udah terus turun nih. Ya, kita berharap ada lihat dia terus nggak ada volume itu. Lebih senang lagi kita. Karena ini udah pasti akan jadi momen-momen di mana money spot itu akan banyak sekali nongol. Ya, nah sama halnya dengan ya kemarin yang kita ceritain ya. Kalau ini gua rasa sih udah pasti banyak sekali orang yang memperhatikan inilah ya. Ini kita kan berharap adalah dia terus mendatar, dia terus nih gua ya kemarin kan kita bahas ya dia di sini ya. Ya harapan kita adalah dia terus ya biasanya kan dia akan ini ya akan di sini-sini aja kan. Terus diem terus bang kan. Ya, nah apa yang terjadi ternyata ya udah. Ya dia dia udah ini 25 ini arah kemudian habis itu ini arah lagi terus habis itu ini hari ini kalau nggak salah ya hari Jumat ya. Ini juga arah nih. Benar nggak sih dia arah? Kalau nggak salah dia arah sih. Oh nggak sampai arah ya. Nah ini pasti akan turun lagi. Nah kalau kayak gini,
Berarti kan apa yang menjadi analisa kita kemarin itu sudah benar. Ya, nah kalau gua nggak ikut bagaimana? Tenang, tenang. Kalau ternyata itu sudah benar, ya udah lu tinggal lihat. Ini kan arah berapa kali nih? Ya, udah ini adalah trennya. Udah nanti lu tinggal tunggu dia pullback selesai, ikut lagi. Ya, selama selama apa yang kita kita analisa itu benar. Tinggal ikutin aja gitu. Ya, PDPP. Ini kemarin juga kita bahas ya. Oh, nah ini kan dia udah mulai nih. Ini kemarin kita bahas ya. Gue lupa lu sahamnya lu. Oh, belum. eh Sudah sama-sama ya, Pak? Oh, ya udah kita bahas Senin aja lah, Pak ya ini ya. Ini tapi ini aneh ya. Oh, ya ini lumayan aneh. Nah, ada sebenarnya ada satu saham yang lebih aneh lagi ya. Em, Kemarin tuh gue sempat lihat tuh. Ya, pokoknya ini kita lagi mengkutak-atik saham-saham di dalam lah ya. Apa ada satu saham yang aneh sekali di mana ownernya ya ownernya itu jualan barang banyak banget ya, tetapi itu di IPO. Gue lupa ya, sahamnya itu saham cukup terkenal kok. Yang IPO itu eh, ada beberapa yang IPO. Nanti Senin lah kita bahas ya itu ya. Em, apa kemarin itu ada yang IPO, ada yang mau IPO, bukan IPO ya, ada yang mau IPO ya, bukan 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 saham yang ini juga, bukan saham yang kemarin kita bahas. Oh, ini Jakarta Eye Center ya, Jakarta Eye Center. Ini ini saham ya kalau teman-teman perhatikan ya. Ini mungkin gua sedikit inilah ya. Ya, JECX ya. Jakarta Eye Center itu ternyata dia punya em, owner ya. Kalau nanti profilnya kalau udah ada itu lebih seru ya. Ini kan seperti sebuah saham IPO yang sangat menarik, benar nggak? Jakarta Eye Center gitu kan, ya dia sudah mulai buka cabang di mana-mana kan. Nah, yang gue lihat itu adalah ternyata sahamnya itu dimiliki oleh banyak sekali dokter. Ya, walaupun porsinya mungkin 0, sekian, 0, sekian, 0, sekian ya. Nah, jadi potensinya apa? Potensinya itu bisa sangat mungkin menjadi exit liquidity untuk dokter-dokter ini. Ya, apalagi kalau misalnya ini ya ternyata, naik ya, wah ini bisa jadi exit liquidity ya. Lu tahu sendiri lah ya, dokter mana mau sih pegang-pegang saham, apalagi banyak begitu. Dokternya banyak banget, lu lihat prospektusnya ya. Itu banyak banget. Tadi gue tertarik sekali dengan saham ini. Jakarta Eye Center, rumah sakit lagi kan, baru IPO ya. Kira-kira, pasti menarik sekali lah ya, ya kan? Nah ini ternyata kalau lu bedah, itu berapa persen gitu ya, itu sahamnya dokter semua ya, memang memang ya owner juga dokter ya, tapi ada berapa persen gitu ya, itu dokter banyak banget isinya ya, banyak banget isinya. Nah, yang anehnya lagi adalah si ownernya yang pegang saham banyak itu justru melepas saham terbanyak. Namanya siapa gitu, itu justru melepas saham terbanyak. Ini pertanyaannya, kalau ini menjadi sebuah perusahaan yang wonderful, ya akan menjadi wonderful company, harusnya lu sebagai ownernya gimana sih? Pasti lu mau pegang dong. Ya, nah, gue jadi bertanya, apakah ini ada sesuatu di dalamnya yang membuat si si yang notabene harusnya quote and quote ini adalah ownernya, kok malah buang saham ya? Apakah dia sedang tertarik untuk membeli istana besar atau seperti apa gitu? Tadinya gue tertarik dengan Jakarta Eye Center ini, tapi akhirnya kok begini ya? Nah, ini makanya pentingnya lu lakukan research dalamnya. Ya, daripada gue ikut IPO kemudian habis itu zong, ya kan? Ya lebih baik gue nggak usah ikut sekalian. Ya tunggu aja bagaimana realita di lapangannya itu akhirnya terbukti ya, setelah dia 1 tahun beroperasi, lu lihat aja data-data keuangannya. Kalau memang bagus baru kita ikut kan, nggak, makanya gue bilang nggak ada kata ketinggalan.
Ya tidak ada kata ketinggalan daripada lu terjebak pada noise mengatakan bahwa Jakarta Eye Center adalah wonderful company. Awalnya sih iya, gue berpikir begitu. Kalau lu nggak bedah dalamnya, maka lu akan tenggelam dalam noise itu. Ya noise ya. Ini apa ya? Pokoknya teman-teman, gue uh, gue cuma mau ngomong begini doang sih ya. Akhirnya gue harus ngomong begini ya. Gue mungkin udah ngomong banyak kali juga ya. Pada saat kita melakukan trading, ingat ya, lu harus bisa membedakan noise sama sinyal. Noise sama sinyal itu dua hal yang berbeda ternyata. Ya, noise sama sinyal. Oke? Ya, sinyal itu sinyal. Ya, bahwa ini adalah tujuannya, ini adalah goal lu, ini adalah analisanya lu, ini adalah trading plan-nya lu, ini sinyal. Oke? Noise itu yang mengatakan bahwa saham ini begini, saham itu begini. Nah, lu goyang, trading plan lu begini ya. Kok beda ya? Gitu kan? Nah, sehingga lu mulai berpindah nih, geser nih. Apa yang sudah lu analisa, lu mulai geser nih. Yang tadinya sudah memberikan sinyal, lu akhirnya mulai bergeser ke noise. Nah, apa yang terjadi? Ya biasanya adalah plan kita yang bekerja. Noise ini ya cuma noise. Akhirnya mengganggu kan? Ya lu lihat ya di dalam trading kita selalu akan terjadi seperti itu. Ya, noise-nya itu luar biasa. Noise-nya itu jauh lebih banyak sehingga lu tidak bisa membedakan antara noise sama sinyal sebenarnya. Ya pada saat ini ya media sosial begitu gencarnya ya, lu merasa bahwa dia ngomong benar. Ya apa yang gua lakukan sebagai sinyal itu nggak benar. Gitu ya. Jadi akhirnya udah mulai geser geser semua gitu loh. Apa yang sudah menjadi plannya lu itu tidak lu jalankan dan itu terjadi gitu loh. Itu yang terjadi, plan lu yang terjadi bukan noise ini gitu. Coba perhatikan ya, karena makanya kenapa penting sekali ya trader punya jurnal. Ya agar lu bisa melakukan evaluasi. Ya bukan terus-terusan dicekoki oleh motivasi dan lain sebagainya. Lu harus bisa evaluasi agar lu punya progres sendiri dan lu bisa memantau progresnya itu lu sendiri gitu. Itu ya. Soal harga-harga nanti Senin aja kita bahas. Dan hari ini gue cuma mau update itu aja. Jadi pertama, teman-teman lihat ya indeks harga saham gabungan secara major trendnya itu dia belum terjadi apa-apa. Ya bahkan kalau teman-teman lihat ya ini noise lagi ya, lu lihat Kospi segala macam, dia juga belum patah trend. Ya, oh di Kospi turun, kemudian habis itu S&P turun ya, Dow Jones turun, kemudian habis itu lu membandingkan bahwa kelihatannya kita akan turun. Enggak, lu lihat ya Kospi, dia turun kan? Ya, sepanjang minggu ini, sorry ya, sepanjang minggu ini dia sudah turun 20% lebih. Ya, jangan lihat 20%-nya, dia naik udah berapa persen? Ya, dia udah naik berapa persen dalam setahun saja, 2025 ini. Ya, 2025 ini bulan apa? Bulan April 2025 dia naik sampai ke atas itu berarti sudah hampir 300. Tunggu ya, belum selesai ini naiknya. Ya. Ya, total semua dia naik sudah 300%. Ya, kalau dia turun 20% doang, ya ampun, itu cuma pullback doang. Belum koreksi. Gitu kan? Ya, ini adalah noise. Kemudian habis itu lu lihat S&P 500. Kalau misalnya lu lihat, S&P 500 turun nih. Ya, turun nih. Ya, lu lihat dulu gambaran besarnya. Apa yang turun di situ? Itu dia masih all time high. Ya, memang oke ya, mungkin dia udah mulai sideways di situ, dah sehingga lu mulai melihat bahwa dia adalah distribusi sedang melakukan distribusi barang belum tentu. Bisa jadi kalau lu lihat di time frame gede itu cuman area support supply dan demand. Ya, dia cuman istirahat doang sebentar untuk lanjut lagi. Ya, ini noise kan. Ya, lu lihat Dow Jones ya, Dow Jones Industrial Index all time high. Ya, jadi jangan lihat ini adalah noise ya yang bilang bahwa Kospi turun nih. Ya, sekian persen sekian persen. Lu cek dulu. Nggak terjadi apa-apa sama Kospi. Oke?
Lu lihat S&P 500, wah ini dia udah itu. Nggak terjadi apa-apa pada S&P 500. Bahkan Dow Jones itu all time high. Gitu kan. Nah, balik lagi ke indeks harga saham gabungan. Sebenarnya global itu udah mensupport. Tinggal lokal aja. Ya kan? Tinggal lokal doang. Ya lokal kita loh, kita. Ya. Itu akar masalah kita. Ya nanti Senin deh gue cerita soal Koperasi Merah Putih. Aduh bener-bener dah. Udah. Ya. Oke, udah cukup lah ya. Gue update itu aja. Jadi intinya indeks harga saham gabungan kita itu belum terjadi apa-apa. Tenang aja. Ya lu nggak usah pedulin. Oh, secara harmonic pattern dia masih ada di goceng. Ya udah, dia nanti mau koreksi ke situ juga. Oke, udah nggak apa-apa kita tungguin dan lain sebagainya. Ya, sampai ketemu Senin ya teman-teman ya. Happy weekend lagi ya teman-teman. Gue masih mau pergi lagi soalnya. Oke, ya, thank you semuanya. Sampai ketemu minggu yang akan datang ya, Senin ya. Oke, semoga bermanfaat. Saya Jim pamit, thank you. God bless.